Episode 34, Obsesi dan Bulan Madu, Dora. Malam semakin mencekam ketika terdengar suara tembakan yang melengking. Gretak! Teriak Revan. Pistol yang dibawa Revan terjatuh ke tanah ketika ada seseorang yang menembak kakinya. Angkat tangan kalian. Seru seseorang dari belakang Kevin. Siapa kalian? Teriak Revan yang memegang kakinya yang sudah mengeluarkan darah. Kami dari kepolisian, saudara Revan Anda kami tahan atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan menggunakan senjata api. Ucap salah satu polisi yang memperlihatkan identitasnya di hadapan Revan. Para pengawal Revan gelagapan ketika melihat ada sekitar 10 polisi yang datang tiba-tiba dan langsung menangkap mereka. Kevin langsung berlari masuk ke dalam villa sesudah berterima kasih kepada salah satu polisi tersebut. Mira, teriak Kevin mencari keberadaan istrinya itu. Mira, yang masih berada di dalam kamar tidak jadi keluar karena mendengar sebuah tembakan itu terkejut ketika mendengar suara suaminya memanggil. Kevin, benar itu suara Kevin. Ucap Mira yang langsung berlari menuju pintu dan membukanya. Mira, kamu di mana sayang? Seru Kevin. Mira berlari menuruni anak tangga sambil berteriak memanggil nama suaminya. Kevin, aku di sini. Seru Mira. Kevin, yang melihat istrinya turun ke bawah, langsung menghampiri dan memeluknya erat. Sayang, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Kevin menitikan air matanya. Sungguh tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau sampai terjadi apa-apa pada istrinya itu. Mira hanya mengangguk. Dia sungguh bahagia ketika suaminya datang menyelamatkannya. Aku takut lirih Mira. Kevin melepaskan pelukannya dan menangkup wajah Mira dengan kedua tangannya. Wajah cantik itu sudah basah karena air mata yang membanjirinya. Tenang saja, sekarang sudah ada aku di sini, ucap Kevin menghapus air mata di kedua pipi istrinya itu. Kevin mengicup dahi Mira, lalu turun mengecup kedua mata, pipi kanan kiri dan terakhir bibir mungilnya. Mira merasa sedikit lega karena sudah bertemu dengan suaminya itu. Kevin tidak henti-hentinya mencium wajah Mira. Sekarang kita pulang ke villa ya, ucap Kevin memeluk Mira kembali. Tapi Revan, SSSTT, jangan ucapkan nama itu lagi, dia sudah aman di tangan polisi, jawab Kevin. Kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke villa, sedangkan semua anak buah Revan sudah ditahan semua oleh para polisi itu. Untung saja para polisi datang tepat waktu. Kalau tidak bisa dipastikan kalau Kevin sudah tertembak oleh Revan. Kevin menggendong Mira naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya. Pria itu menurunkan istrinya di ranjang dengan sangat hati-hati. Saat ini mereka sudah berada di villa milik Seven. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Terlihat Mira yang sudah menutup matanya. Di wajah cantik wanita itu masih tersisa bekas air mata. Sungguh bulan madu yang penuh dengan keburukan. Bukan suasana romantis seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri. Kevin menatap wajah Mira dengan penuh penyesalan. Seharusnya dia bisa membawa Mira ke suasana yang penuh dengan keromantisan pada acara bulan madu itu, tapi nyatanya dari awal mereka datang ke bal sudah memiliki kesan yang tidak enak. Pria itu menghela napas pelan. Dia sangat bersyukur bahwa istrinya baik-baik saja. Dia beranjak akan pergi ke kamar mandi membersihkan diri, tapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh Mira. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri, gumam Mira dengan mata masih tertutup. Aku tidak akan meninggalkanmu sayang, jawab Kevin, yang kemudian naik ke atas tempat tidur. Dia tidak tega ketika melihat istrinya yang begitu sangat terpukul atas kejadian itu. Kevin membawa Mira ke dalam pelukannya. Pria itu sungguh mengutuk keras apa yang telah diperbuat oleh Revan terhadap istrinya itu. Obsesi, ya, Revan telah terobsesi kepada Mira. Dia ingin memiliki wanita itu dengan berbagai cara. Padahal sudah jelas bahwa Mira sudah menikah. Kevin segera memejamkan matanya. Tidak lama kemudian dia pun terlelap ikut masuk ke alam mimpi bersama Mira. Keesokan paginya, sayang, hari ini aku memutuskan untuk merubah tempat bulan madu kita, ucap Kevin di sela sarapan paginya. Aku terserah kamu saja. Yang penting kita masih bisa bersenang-senang, jawab Mira tersenyum. Kita akan pergi ke Korea saja. Apa kamu suka negara itu? Tanya Kevin. Tapi aku ingin berpamitan dengan ayah dan ibu dulu, ucap Mira sendu. Kevin mendadak terdiam. Dia sebenarnya sangat malas harus berurusan dengan keluarga besar Mira lagi. Ting tong.
tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. "Siapa yang berkunjung?" tanya Mira. "Biar aku yang membuka pintunya, sayang," ucap Kevin berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ceklet. Kevin membuka pintu utama, terlihat 4 orang paruh baya datang bertamu. Mereka adalah ayah, ibu dan kedua orang tua Revan. "Kevin, di mana Mira?" tanya ayah Mira. "Dia ada di dalam, silahkan masuk dulu," jawab Kevin mempersilahkan masuk kedua mertua dan orang tua Revan yang notabene adalah paman dan bibi Mira. Mira menatap ke depan melihat siapa yang datang. "Sayangku Mira, bagaimana keadaanmu?" seru ibu Mira dan langsung memeluk putrinya. "Aku baik-baik saja, Bu," jawab Mira yang sudah berada dalam pelukan ibunya itu. Dia sangat senang bisa dikunjungi oleh orang tua, paman, dan bibinya. Bibi juga meminta maaf atas nama Revan ya Mira. Dia itu memang sudah gila, ucap Mama Revan sambil menangis. Mira menghampiri bibinya itu dan memeluknya. "Tidak apa-apa Bi, Mira sudah memaafkan semuanya," ucap Mira sambil mengelus punggung bibinya itu. "Paman juga minta maaf sayang, Revan memang pantas mendapatkan hukuman itu. Sebenarnya paman tahu dia mulai terobsesi sama Mira saat kamu pergi ke US anak. Apalagi saat dia tahu kamu menikah, hampir tiap hari Revan pulang dalam keadaan mabuk dan selalu menyebut namamu. Dia itu sudah gila karena menyukai saudara sepupunya sendiri," ucap paman Mira yang merupakan papa Revan. "Kevin, jaga istrimu baik-baik ya. Ayah memberikanmu tanggung jawab yang besar pada putri ayah ini," ucap ayah Mira pada Kevin. "Tentu saja, aku akan selalu menjaga dan melindungi istriku dengan baik. Kalian tidak usah khawatir, semua keluargaku juga sangat menyayangi Mira, apalagi Mommy, ayah, dan ibu." "Tenang saja," jawab Kevin. "Mira, kalau kamu pulang ke USA berikan bungkusan ini untuk mertua dan kakak iparmu," ucap ibu Mira menyerahkan 2 paper bag untuk oleh-oleh. "Apa ini, Bu?" tanya Mira penasaran. "Itu sesuatu yang tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan kekayaan keluargamu di sana. Tapi itu melambangkan budaya asli negara kita," jawab ibu Mira. "Baiklah Bu, akan kuberikan ini ketika aku kembali ke USA nanti," jawab Mira. "Kalau begitu kita sarapan bersama dulu bagaimana?" seru Kevin memecah suasana yang agak sedikit haru itu. "Baiklah, kita sarapan di tempat anak kita ini." Akhirnya mereka berenam sarapan bersama di Villa Stefan. Hari itu juga Kevin dan Mira langsung berkemas dan berangkat ke Korea. Sebenarnya mereka juga ingin mampir ke tempat Onkel Bram, tapi karena insiden penculikan itu membuat Kevin mengurungkan niatnya. Onkel Bram adalah adik dari papa Kevin yang tinggal di Bali. Beliau adalah satu-satunya saudara dari pihak mendiang papa. Sekarang mereka sudah check-in di hotel bintang 5 di kota Seoul. Mira sangat senang sekali bisa menginjakan kakinya di negara para idol yang dikaguminya itu. Sebenarnya dari dulu Mira sangat menyukai para boyband Korea dan berharap dengan kedatangannya di negara itu dia bisa berjumpa dengan salah satu idolanya. "Sayang, kenapa dari tadi kamu senyum-senyum terus?" tanya Kevin yang baru keluar dari kamar mandi, hanya menggunakan handuk di pinggangnya. Dia melihat istrinya yang nampak sumringah itu sambil mengerutkan dahinya. Sedangkan Mira yang sudah tersadar dari lamunannya tentang idolanya itu sontak terkejut dengan suara sang suami yang sudah selesai mandi. Aku gak apa-apa. Hanya senang saja bisa honeymoon di negara yang penuh dengan orang tampan ini." "Ups," ucap Mira keceplosan dan langsung menutup mulutnya. Kevin mendekat ke arah istrinya yang sedang duduk di pinggir ranjang. "Sepertinya ada yang kamu sembunyikan dariku sayang?" tanya Kevin yang sudah sangat dekat dengan istrinya. Mira menjadi gelagapan karena tingkah Kevin sudah seperti orang yang terbakar cemburu. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa, kamu jangan salah paham dulu," ucap Mira. Kevin tidak mempedulikannya. Dia langsung mendorong pelan tubuh Mira dan mengukungnya. "Baiklah, kalau begitu aku ingin bulan madu, kita harus membuahkan hasil dengan hadirnya Kevin Junior di sini," ucap Kevin yang langsung menyingkap baju atasan Mira dan memegang perutnya. "Kevin, sebaiknya aku mandi dulu ya," tawar Mira yang sudah paham kemana arah pikiran suaminya itu. "Tidak perlu mandi, kamu masih wangi kok. Nanti kita mandi sama-sama setelah membuat babi," jawab Kevin yang langsung menerkam istrinya itu dengan ciuman yang lembut. Mira yang mendapat serangan dari suaminya itu hanya pasrah. Dia juga menikmati setiap ciuman suaminya itu. Kevin memberikan ciuman
yang memabukkan untuk Mira sampai istrinya itu mendesah tertahan. Bersambung.